Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Nah, di sini kita bisa melihat ada ikan dan penyelam. Nah, kira-kira apa ya pembahasan kali ini? Nah, jadi kali ini kita akan membahas mengenai fluida statis. Sub pokok bahasannya yaitu tekanan dan hukum pokok hidrostatis. Untuk lebih jelasnya, perhatikan baik-baik, siapkan alat dan alat tulisnya ya. Coba perhatikan video berikut. Nah, di sini ada orang yang sedang menyelam. Nah, perlu kalian ketahui ya, jika kita menyelam semakin dalam, itu akan membuat kepala menjadi lebih sakit. Nah, kira-kira apa penyebabnya? Kemudian, nah, apakah yang kalian rasakan jika berlari di dalam air? Nah, pastinya kalian akan merasakan lebih mudah berlari di daratan dibandingkan di dalam air. Nah, kira-kira apa ya penyebabnya? Nah, untuk menjawab kedua pertanyaan ini, simak baik-baik penjelasan berikut ini. Fluida statis berasal dari kata fluida yang artinya zat yang bisa mengalir. Contoh yaitu zat cair dan zat gas. Nah, jadi zat cair dan zat gas itu bisa mengalir. Beda dengan zat padat. Kalau zat padat, dia tidak bisa mengalir. Contohnya besi, ya zatnya itu tidak bisa mengalir. Kayu, nah itu juga sama. Kemudian statis artinya diam. Jadi fluida statis atau hidrostatika yaitu ilmu ya yang mempelajari tentang fluida atau zat alir yang diam alias tidak bergerak. Apa sih contohnya? Contohnya nih, ada air yang berada di dalam gelas. Dia terlihat tenang fluidanya, kemudian kolam renang, danau, dan sebagainya. Nah, di pembahasan fluida statis, kita akan membahas juga berkaitan dengan tekanannya. Nah, tekanan itu merupakan gaya normal tegak lurus yang bekerja pada suatu bidang dibagi dengan luas bidang tersebut. Secara matematis ditulis P sama dengan F per A, yaitu gaya dibagi luas permukaan bidangnya. Nah, untuk satuan tekanan yaitu Pascal, kemudian gaya Newton, dan luas meter persegi. Apa sih Bu bingung pengertiannya bidang apa gaya yang bekerja pada suatu bidang dibagi dengan luas bidang tersebut. Nah, contohnya nih, kalau kalian ya misalnya diinjak kakinya oleh orang yang menggunakan sepatu high heels dengan sepatu datar ya alasnya seperti flat shoes, maka akan terasa lebih sakit yang mana? Tentunya akan lebih sakit ketika diinjak oleh orang yang pakai high heels. Nah, bisa kita lihat perbedaannya dari high heels dan flat shoes. Kalau high heels itu ukuran alasnya lebih kecil dibandingkan dengan flat shoes yang datar. Nah, di sini kalau dari persamaan ini ya, gaya dibagi luas. Artinya kalau luasnya kecil, kemudian gayanya besar, kemudian diinjak gitu ya sekencang-kencangnya, kemudian ditambah si luas permukaan dari high heelsnya itu kecil, maka kalau gayanya besar dibagi luas yang kecil akan menghasilkan tekanan yang besar sehingga kita akan merasakan sakit yang lebih besar dibandingkan dengan alas yang datar ya.
kalau alas yang datar seperti flat shoes berarti dia memiliki luas yang lebih besar, ya. Kalau gayanya misalnya sama, kemudian luasnya beda, yaitu luasnya lebih besar. Gaya dibagi luas yang lebih besar, maka akan menghasilkan tekanan yang lebih kecil, sehingga tidak terlalu tidak terlalu sakit ya dibandingkan dengan diinjak oleh high heels. Seperti itu. Kemudian yang kita bahas mengenai tekanan hidrostatis. Sesuai dengan namanya ya, hidro itu air. Statis itu diam. Jadi tekanan zat cair yang disebabkan oleh berat zat cair. Nah, di sini ada suatu wadah yang berisi air dengan ketinggian H. Semakin dalam zat cair, maka akan semakin besar tekanan airnya atau tekanan hidrostatisnya. Nah, secara matematis, pH atau tekanan hidrostatis itu tadi asal mulanya F per A. F itu kan M kali G per A, ya, sama dengan massa itu Rho dikali V, ya, massa jenis dikali volume. Kemudian dikali gravitasi, percepatan gravitasi per A sama dengan kita volume uraikan luas dikali tinggi, ya, jadi Rho A kali H kali G per A. Nah, A dibagi A coret, sehingga diperoleh rumusan akhirnya yaitu Rho kali G kali H. Nah, ini persamaan akhirnya. Untuk Rho itu massa jenis fluida, kilogram per meter kubik, G-nya percepatan gravitasi. Kemudian ada yang disebut dengan tekanan mutlak pada kedalaman zat cair. Nah, tekanan mutlak itu tekanan pada suatu kedalaman tertentu. Nah, persamaan tekanan mutlak zat cair, atau disebut juga tekanan totalnya P sama dengan P0 ditambah pH. Nah, pH-nya kita uraikan menjadi tadi Rho kali G kali H, yang tekanan hidrostatisnya. Nah, P0 itu apa? P0 itu adalah tekanan pada permukaan zat cair, atau disebut juga dengan tekanan atmosfer. Jadi kan bumi kita itu dilapisi oleh lapisan atmosfer yang memiliki tekanan, ya. Kemudian untuk nilai dari tekanan udara yaitu P0 sama dengan 1 atmosfer sama juga dengan 76 cm air raksa sama dengan 1,01 kali 10 pangkat 5 Pascal. Ini nilainya untuk P0. Hukum pokok hidrostatika. Nah, di sini ada 4 buah bejana berhubungan, ya, saling berhubungan. Nah, ketika bejana-bejana tersebut diisi fluida statik, ya, yang jenisnya sama, misalnya ini diisi oleh air sirup atau air biasa. Ternyata ya, ketika diperhatikan airnya ini dalam keadaan setimbang, yaitu ketinggian fluida pada setiap wadahnya itu sama, baik di wadah yang 1, kedua, ketiga, keempat, itu sama. Nah, berdasarkan konsep tekanan hidrostatistik, nah, tekanan pada masing-masing dasar bejana ini adalah sama. Nah, keadaan fluida seperti gambar ini dikenal dengan hukum utama hidrostatik atau hukum pokok hidrostatik, ya. Nah, hukum pokok hidrostatika dirumuskan menjadi, ya, seperti ini. Tekanan di titik A sama juga dengan tekanan di titik B. Nah, semua titik yang terletak pada bidang datar yang sama, nah ini,
titik yang terletak di bidang yang sama di dalam zat cair yang sejenis memiliki tekanan yang sama. Nah, di sini contohnya ada pipa U berhubungan, ya saling berhubungan. Diisi yang biru ini air dan yang kuning ini misalnya minyak tanah atau misalnya minyak kelapa. Nah, untuk H1 itu adalah jarak titik A terhadap permukaan fluida 1. Misalnya kita kasih nama di sininya titik A. Kemudian ini titik B, misalnya kita kasih keterangan H2 itu jarak titik B terhadap permukaan fluida kedua. Nah, misalnya ini titik A, sini, kemudian ini titik B. Nah, kemudian row 1 itu massa jenis fluida pertama, yang ini berarti ya yang air. Kemudian row 2 itu massa jenis fluida kedua. Misalnya kalau di sini adalah massa jenis dari minyaknya. Nah, secara matematis, P hidrostatis di titik A sama dengan P hidrostatis di titik B. Sehingga PA sama dengan PB, atau kita uraikan rho 1 kali G kali H1 sama dengan rho 2 kali G kali H2. Karena percepatan gravitasinya sama, kita coret. Ya, ini coret. Sehingga rumusan akhirnya menjadi rho 1 kali H1 sama dengan rho 2 dikali H2. Jadi dari persamaan ini kita bisa mencari massa jenis airnya berapa, atau misalkan massa jenis minyaknya itu berapa. Oke, selanjutnya aplikasi tekanan hidrostatis ya dalam kehidupan sehari-hari itu apa? Nah, tadi ya menjawab pertanyaan di awal. Nah, ketika kita menyelam, maka kepala kita akan semakin sakit karena tekanan hidrostatisnya itu semakin besar. Kemudian ketika kita berjalan atau berlari di dalam air lebih sulit dibandingkan di daratan karena itu juga dipengaruhi oleh tekanan airnya. Atau misal di sini satu lagi ada bak mandi. Nah, bak mandi kemudian di sininya perhatikan ada lubang di dasar baknya. Nah, untuk lubang pembuangan bak air itu biasanya diletakkan dekat bagian bawahnya agar airnya itu bisa keluar dengan deras. Tadi kan di sini dari semakin bawah kita buat lubangnya, itu kan ketinggian air ke si lubangnya itu kan semakin besar ya ketinggiannya. Maka akan menghasilkan tekanan yang semakin besar sehingga air akan keluar lebih deras. Beda lagi kalau misalnya lubangnya ada di bagian atas. Nah, mau menguras bak kayak gimana kalau misalnya lubangnya di bagian atas? Nanti nggak akan keluar semua. Nah, sebenarnya masih banyak lagi aplikasi tekanan hidrostatis dalam kehidupan sehari-hari. Nah, coba kalian cari ya manfaat lainnya tekanan hidrostatis.
Oke, terima kasih kita sudah bahas ya mengenai tekanan hidrostatistik. Semoga ilmunya bermanfaat dan apabila ada yang masih ditanyakan, boleh di chat atau ditulis di kolom komentar. Nah, untuk pembahasan selanjutnya akan dibahas mengenai hukum Pascal di video berikutnya. Sampai ketemu di video-video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.